Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Mulyadi, peserta uji form level 4 PT SKP. Saya akan mencoba untuk menjelaskan startup unit PLTU Batubara. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum pelaksanaan startup unit PLTU, pastikan selalu memakai APD dan mempersiapkan HT untuk koordinasi antara PCR dan lokal. Sebelum melaksanakan startup PLTU, kita harus memastikan kesiapan dan persiapan PLTU tersebut. Di PLTU 3 Bangka, power didapatkan dari 150 kP PLN, kemudian di step down menjadi 6 kP, kemudian di step down menjadi 400 volt, dan di PLTU Bangka mempunyai 1 unit EDG. Setelah power didapatkan, koordinasi dengan operator lokal untuk mempersiapkan pengoperasian CWP, C3WP, dan kompresor, dan untuk terninggir minimum 8 jam sebelum startup. Secara garis besar, startup PLTU terbagi menjadi beberapa proses. Yang pertama, pengisian atau filling boiler. Air makeup water didapatkan dari proses water treatment plant, yang dimana air laut dirubah menjadi air remin melalui proses SWRO system, FWRO system, dan mixed bed. Setelah proses water treatment plant, air makeup water dikirim ke hot well. Setelah hot well penuh, persiapkan dan koordinasikan dengan operator lokal untuk pengoperasian condensate pump dan boiler feed pump. Sambil menunggu level drum terisi penuh, kita koordinasikan dengan operator cool handling untuk segera unloading batubara dan loading batubara untuk pengisian cool bunker. Apabila level drum sudah terisi dan memenuhi syarat permit start Alpen, maka koordinasikan dengan operator lokal untuk mempersiapkan kesiapan Alpen tersebut. Untuk start pen yang pertama adalah ID pen A, yang kedua feedback air pen, yang ketiga PA pen, yang keempat ID pen B, yang kelima SA pen. Atur damper. Atur total air flow menjadi 20.000 meter persegi per hours, dan atur tekanan furnace menjadi minus 100 PA. Sebelum firing, lakukanlah dulu tes bubbling supaya terciptanya pembakaran sempurna di dalam furnace. Sebelum melaksanakan firing boiler, kita harus melakukan furnace purging terlebih dahulu selama 5 menit dan reset MFT terlebih dahulu. Operasikan ignition full oil pump. Atur pressure menjadi 1,5 MPa untuk melaksanakan oil leak test. Jika oil leak test berhasil, lakukan start oil igniter gun A dan B secara bergantian. Tutup venting steam drum dan tutup superheater drain bila pressure sudah mencapai 0,15 sampai 0,2. Dan lakukan warming up line. Buka bypass valve MOP sampai 100% secara perlahan. Buka MOP boiler main steam secara perlahan sampai 100% apabila perbandingan temperatur inlet dan outlet sudah di bawah 50 derajat Celcius. Tekan manual valve drain main steam dan drain flash tank terbuka. Open bypass MOP sealing system sampai 100%. Atur pressure equal pressure tank di 40 kPa dan atur temperatur di kisaran 200 sampai 350 derajat Celcius. Koordinasikan dengan operator lokal untuk mengoperasikan gland fan. Apabila mesin pressure sudah di 2,45 MPa, segera lakukan sealing system.
dengan men-changeover bypass valve ke control valve. Autokan 45 kPa. Langkah selanjutnya adalah membuat vakum. Di PLTU 3 Bangka, sistem vakum menggunakan water jet pump. Koordinasikan dengan operator lokal untuk mengoperasikan. Pastikan ejektor terbuka sisi udara dan sisi air. Sambil menunggu vakum up pada bed temperatur mencapai 400 derajat Celcius. Igniter burner dinyalakan 2 A dan B. Untuk selanjutnya, proses mixing batu bara. Koordinasikan dengan operator lokal untuk mengoperasikan cool feeder 1 dan 3. Atur minimum flow. Untuk pemataan temperatur ruang bakar, atur cool feeder nomor 1 dan nomor 3. Untuk start cool feeder 2 menyesuaikan dengan temperatur bed furnace. Stop igniter oil burner setelah bed temperatur mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Setelah itu, stop igniter oil pump. Changeover ignition damper secara perlahan ke furnace damper. Mati kadar O2 gas buang untuk memastikan batu bara terbakar. Atur 3-7%. Setelah itu, operasikan ESP system dan storage pump. Apabila vakum kondensor sudah rilis di -68 kPa, open bertahap bypass MOP main steam turbine ke 100%. Apabila perbedaan temperatur inlet dan outlet MOP sudah mencapai di bawah 50 derajat Celcius, open MOP secara bertahap. Harus diperhatikan sebelum rolling turbin, kita memperhatikan kualitas steam dan air terlebih dahulu. Selanjutnya, start hydraulic pump, oil, dan stop AC oil pump. Pastikan turbin TSI sudah terreset. Putar handle open MSP secara manual dari lokal 100%. Pastikan hydraulic oil pressure 2 MPa. Klik run di layar HMI, kemudian setting RPM 3000. Di PLTU 3 Bangka, kategori mode startup ditentukan oleh lower casing turbine. Pada setiap tahapan waktu heat shock, perhatikan perbedaan temperatur antara upper dan lower temperatur turbin. Pastikan terdinggir terlepas secara auto. Lakukan rub check di RPM 500. Ketika melewati critical speed di RPM 1786, perhatikan vibrasi generator dan turbin. Top HP oil pump pada putaran turbin 3000. Laksanakan proses sinkron generator sesuai SOP sinkron generator. Syarat sinkron generator ada 3. Frekuensi sama, tegangan sama, dan fase sama. Pastikan sistem eksitasi dan MCB dalam posisi off. Naikkan MCB exciter di panel APR generator setelah mendapatkan izin dari dispatcher pengatur beban. Mengoperasikan eksitasi generator, ubah ke posisi run di panel APR. Naikkan secara perlahan. Ketika menaikkan tegangan generator, amati vibrasi turbin dan generator. Posisikan switch ke semi auto di panel sinkron untuk mengetahui perbedaan tegangan, frekuensi, dan sudut fasa dengan jaringan. Dalam video ini kita dapat melihat perbedaan tegangan, frekuensi, dan fase antara generator dan jaringan. Apabila persyaratan sinkron sudah terpenuhi, klik otomatis sinkron di HMI dan pindahkan posisi otomatis sinkron. Operasikan close CB generator di HMI. Apabila sudah sinkron, naikkan beban bertahap ke 3 mega untuk menghindari generator reverse power. Posisikan switch APR ke remote. Untuk menaikkan beban generator,
Sesuaikan dengan mainstream pressure dan SOP yang berlaku. Inserviskan LPH di beban 7,5 mega dan inserviskan HPH di beban 10 mega. Untuk menaikkan beban ke 30 mega, operasikan BEP 100% dan stop BEP 50%. Dan untuk CWP 50% di start, sehingga pengoperasian CWP menjadi 2. Untuk yang terakhir, pelaporan. Aktivitas kegiatan dituliskan di dalam logbook. Dan untuk parameter operasi dituliskan di dalam logsheet. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siap.